Oke pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumahnya Pak Sekretaris Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban. Hari ini kita akan melakukan bincang-bincang santai dengan beliau mengenai permasalahan yang sekarang sedang hangat pemirsa, tentang BLT COVID-19 yang saat ini di sekitar masyarakat sedang banyak pertanyaan yang perlu dijawab, dan juga sekaligus nanti kita minta klarifikasi Pak Sekretaris Desa bagaimana sebenarnya dilakukan untuk siapa saja, kemudian bagaimana cara penyampaiannya, dan termasuk distribusi yang benar itu seperti apa. Sekarang kita langsung ke Pak Carik saja, kita bertanya. Selamat malam Mas. Ya, begini Pak Carik, sekarang ini banyak masyarakat yang sepertinya kurang kurang sependapat dengan cara penyaluran BLT COVID-19. Nah, sebenarnya sendiri bagaimana sih kriteria warga yang layak untuk mendapatkan BLT itu? Kalau kita bicara masalah kriteria, itu semua yang ada di wilayah Desa Sumurgung ini pasti terdampak. Iya, iya. Mulai dari seniman, mulai dari pekerja kasar, mulai dari semuanya, bahkan pengusaha-pengusaha batik yang ada di Desa Sumurgung itu terkena imbasnya. Nah, kalau kita semua mengcover untuk itu, otomatis untuk dana desa tidak akan mencukupi. Itu memang diambilkan dari dana desa? Itu memang diambilkan dari dana desa, dan BLT dana desa ini cuma 35% dari pagu yang ada di desa masing-masing se-Kabupaten Tuban. Hanya 35%? 35%. Dan harus mengcover semua masyarakat yang mampu, yang perlu dibantu? Sebenarnya kalau kita bicara semua yang mampu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tidak mungkin bisa mengcover. Yeah. Jadi ini kita ambil yang benar-benar di bawah rata-rata, jadi di bawah garis kemiskinan. Yeah. Itu yang perlu kita bantu. Untuk BLT sendiri di Desa Sumurgung ini ada 125 kakak yang sudah kita. Itu yang dapat BLT dari untuk COVID-19. COVID-19. Sekarang begini Pak Carik, itu kan ada juga yang mendapat bantuan beras. Ya betul. Dan bantuan yang lainnya. Sedangkan mereka sendiri juga menginginkan agar mendapatkan bantuan BLT COVID-19. Apakah itu layak dalam sebagai sasaran yang harus diberikan BLT COVID? Untuk nama-nama atau masyarakat yang sudah mendapatkan beras dari bantuan langsung tunai atau BLT, ya, itu sudah tidak kita kasih karena juknis dari kecamatan sendiri, dari kabupaten sendiri, untuk nama-nama yang sudah mendapatkan bantuan pangan non tunai, itu mulai dari beras, telur, minyak dan sebagainya, itu tidak usah kita kasih bantuan BLT tersebut yang senilai 600.000. 600.000 itu untuk berapa bulan? 600.000 untuk 3 bulan. 3 bulan. Jadi kita pencairan ada 3 tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Mulai dari bulan Mei, Juni, dan Juli. Berarti setiap bulan ada pencairan sendiri? Setiap bulan ada pencairan sendiri. Lantas apakah dengan cara penyaluran seperti ini pihak desa sendiri sudah ada transparansi ke masyarakat? Bagaimanakah caranya untuk memberikan transparansi tersebut? Untuk transparansi kita sudah memasang nama-nama yang sudah mendapatkan BPNT, mendapatkan BLT, ada di balai desa, dan sudah kita upload di website kita Desa Sumurgung. Jadi semua masyarakat Desa Sumurgung bisa mengakses, bahkan masyarakat yang di luar Sumurgung bisa mengakses data-data yang ada di Desa Sumurgung. Lantas tentunya untuk mengakses seperti itu kan banyak kendalanya Pak? Ya betul. Nah, kendala apa saja, verifikasi seperti apa saja yang barangkali dihadapi pihak desa untuk memflorkan semua itu terhadap masyarakat? Kemarin kita sangat benar-benar ekstra kerja keras. Jadi mulai kita verifikasi, mulai dari bantuan-bantuan tersebut sampai dengan kita pendistribusian, itu masih saja masyarakat yang kurang paham dengan adanya aturan. Kembali lagi ke masalah transparansi Pak. Ini kan tentunya transparansi itu
sangat dibutuhkan sekali masyarakat, sehingga nanti mereka itu betul-betul puas dengan kerja pelayanan kepada masyarakat. Seperti apakah wujud transparansi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa? Untuk transparansi kita sudah nama-nama yang kemarin mendapatkan BPNT dan BLT sudah kita pasang di balai desa, sudah kita forwardkan di masyarakat, bahkan Bapak RT sudah kita kasih hard copy-nya semuanya, data-data untuk membantu kita menyampaikan ke masyarakat. Dan di website Desa Sumurgung juga kemarin sudah kita upload. Jadi mungkin bukan hanya di wilayah Desa Sumurgung saja, mungkin desa sebelah atau masyarakat yang lain bisa membaca itu. Betul. Lalu gini Pak, yang terkena dampaknya kan bukan cuma swasta. Ya, betul. Ini termasuk juga yang punya usaha-usaha UMKM ini, apakah juga mendapatkan BLT? Sedangkan kan mereka secara pasti kan tentu juga merasakan dampaknya, dampak terjadinya pandemi yang cukup luar biasa ini. Apakah mereka juga mendapatkannya? Untuk tahap awal ini memang kita belum ke ranah situ, ke UMKM, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tahap berikutnya kita bisa untuk mengcover itu, karena kita memprioritaskan yang benar-benar miskin terlebih dahulu, kita bantu semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah di Desa Sumurgung ini insya Allah sudah 99% atau bahkan 100% yang benar-benar miskin sudah kita salurkan dan sudah kita bantu. Untuk UMKM mohon bersabar terlebih dahulu, mungkin tahap berikutnya baru kita bisa mengcover. Iya. Lalu gini, sebagai aparatur desa itu tentunya juga ada kendala, bahkan suka atau duka dalam melayani masyarakat. Sukanya apa barangkali bisa disampaikan, bahkan masuk juga nanti rasa-rasa kedukaan seperti apa Pak menghadapi masyarakat yang serba yang namanya masyarakat kebanyak. Kita menghadapi masyarakat yang luar biasa, heterogen lah, ada yang karakter A, B, C. Nah, itu suka dukanya bagaimana Pak? Kalau bicara masalah suka duka, Pak, ini sangat luar biasa ya. Suka kita apabila ada orang ke kantor meminta bantuan atau surat yang benar-benar beliau kehendaki, kita bisa membantu dan bisa membantu keluarga miskin, itu sangat luar biasa. Kebanggaan kita. Duka kita seperti yang saya sampaikan, bahasanya kemarin masalah BLT ini sangat-sangat luar biasa. Jadi mulai dari setelah puasa kemarin, mulai dari berbuka puasa sampai sahur kita lembur untuk data itu. Ya, kita lembur sampai sebegitu hebatnya, masih ada warga yang demo yang protes. Bahkan kemarin sampai mencuat di sosmed juga, itu sangat luar biasa. Jadi kata-kata tidak pantas. Jadi sudah kita panggil untuk klarifikasi, dan alhamdulillah yang bersangkutan benar-benar mengakui kesalahannya. Nah, ini perlu disampaikan juga Pak Sari. Sekarang ini kan media sosial begitu luar biasa, pengaruhnya terhadap masyarakat. Bahkan informasi apapun bisa langsung diterima dalam waktu hitungan detik bahkan ya. Nah, bagaimana saran-saran dari pihak desa kepada warga masyarakat sehingga mereka betul-betul lebih bijak dalam menggunakan sosial media? Sebenarnya saran-saran yang perlu kami sampaikan, tolong kepada semua masyarakat yang ada di Desa Sumurgung, gunakanlah media sosial dengan baik sesuai dengan undang-undang. Jadi di sini kan ada undang-undang IT juga yang sebenarnya bisa menjerat mereka. Iya, betul. Jadi sudah kita sampaikan beberapa masalah yang terjadi, bahkan yang menjadi masalah kemarin sebenarnya sampai ada beberapa orang yang membuat statement seperti itu, bahkan menjelek-jelekan pemerintah desa. Itu data BLT dan ada dua data di sini. Yang pertama bernilainya 600.000. Ada dana Dinsos yang pencairannya di kantor pos, dan ada BLT DD. Data Dinsos ini
data yang benar-benar sudah lama sekali, mungkin dari tahun 2008 kalau nggak salah ya, tahun 2008 sampai dipadukan dengan sensus penduduk 2010 dan 2020. Nah, kemarin ada yang dari Dinsos ada 213 yang sudah di namanya sudah ada, nicknya sudah ada, semuanya sudah ada. Dan itu setelah kita verifikasi ada nama 162 nama 162 nama yang mampu, yang meninggal dan pindah. masih masuk data itu. Masih masuk data itu ya. Itu yang menjadi permasalahan. Berarti itu memerlukan kerja keras yang luar biasa dari pihak desa untuk membenahinya. Bahkan kemarin saya juga sempat melihat sendiri sampai lembur-lembur sampai jam berapa, 2, 3 sampai sahur kemarin. Sampai sahur. Jadi mohon untuk masyarakat yang bijak untuk pakai sosial media, karena ada undang-undang IT yang nanti akan menjerat. Jadi kita tidak mau masyarakat kita sampai terkena seperti itu ya. Kalau memang kurang puas dengan apa yang ada atau statement kita atau informasi kita, monggo lah langsung ke balai desa, selesaikan dengan baik. Dengan baik, jangan sampai di sosial media seperti itu lagi. Lalu gini Pak Sekretaris ya, ada juga beberapa warga yang menginginkan bahwa mereka itu ingin mendapatkan BLT sekaligus mendapatkan apa tadi, yang beras itu sebagai beras nanti. Apakah mereka bisa berganti? Pengganti, misalkan sekarang dia dapat beras, nanti dia pengen mendapatkan BLT, apakah bisa ganti seperti itu atau harus tetap sesuai dengan aturan yang ada? Sebenarnya bisa untuk mengganti. Seumpama di sini ada nama si A yang mendapatkan BPMT dan dia merasa lebih baik saya uang 600 saja daripada BPMT. Jadi BPMT itu kita usulkan kita hapus, terus yang bersangkutan nanti kita masukkan ke BLT-DD yang 600 itu. Tapi perlu kami sampaikan bahasanya menghapus data tersebut tidak mudah. Jadi kita melalui proses yang panjang. Menurut saya daripada panjenengan seumpama masalah Desa Sumurgung menginginkan pergantian dan sebagainya, lebih baik menerima apa yang sudah diterima. Jadi mensyukuri intinya. Mensyukuri. Karena ini kan BPMT yang 600 kan cuma 3 bulan. Tapi untuk BPMT yang beras dan sebagainya kan kita belum tahu sampai berapa tahun nantinya. Bisa terus menerus itu Pak? Bisa terus. Lagi begini Pak, ada juga yang saat ini kan kita pandemi yang luar biasa dengan COVID-19 ini ya. Langkah-langkah dari pihak desa sendiri untuk memutus rantai supaya tidak menyebar dengan cepat atau bahkan bisa memutus rantainya, itu langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah desa apa saja Pak? Untuk langkah awal kita sebenarnya sudah jauh sebelum Tuban zona merah ya. Iya. Jadi kita sudah selalu sosialisasi, terus kita sudah memberikan masker untuk masyarakat Desa Sumurgung, walaupun belum semuanya, tapi insya Allah sudah hampir 80%, 90% kita kasihkan. Mengingat anggaran desa juga terbatas. Terus yang kedua, kita juga ada pos pantau, yang mana pos pantau ini untuk menginterval atau jadi gini, umpama ada warga yang masuk di desa kita, warga luar, desa kita data terlebih dahulu, kita laporkan untuk mengingat karena COVID-19 ini sangat berbahaya, jadi kita ada pos pantau. Dan yang ketiga, kita juga ada ruang isolasi. Ruang isolasi ini ada di Balai Desa Sumurgung untuk mengisolasi warga kita yang mungkin dari perantauan, mungkin kita isolasi terlebih dahulu untuk memutus rantai tersebut. Kalau memang menginginkan isolasi sendiri mandiri, kita persilakan. Gini Pak, sekarang itu luar biasa sulitnya kita memberitahu kepada masyarakat. Betul. Kita bahkan begitu banyak penyampaian informasi dari media televisi, radio, bahkan
banyak sekali media kepada masyarakat ternyata masih kekeh juga, masih jawane ngono makno Pak. Nah ini menghadapi masyarakat seperti ini bagaimana Pak nasihat jenengan? Itu yang menjadi pemikiran kami yang sampai saat ini kami juga kesulitan. Sudah kita sosialisasi, sudah kita kasih masker, sudah kita kasih tempat cuci tangan, tapi kesadaran masyarakat itu sangat-sangat sulit sekali. Jadi seumpama kita mau gontok-gontokan, wes kita ada omah wae gak usah keluar. Kita juga apa yang mau kita kasih ke mereka? Oh no. Jaminan kita karena terkait anggaran tadi. Jadi mohonlah untuk masalah Desa Sumurgung dan sekitarnya, ayo kita putus bersama-sama, putus penyebar rantai COVID-19 ini dengan bekerja sama dengan baik antara masyarakat dan pemerintah desa. Oke Pak, cukup bagus sekali tadi bincang-bincang hangat kita malam hari ini. Semoga masyarakat semakin sadar, semakin tahu dengan informasi seperti ini. Dan saya tetap jangan lupa subscribe, like dan share di channel kita Aksio Aja. Untuk saat ini cukup sampai di sini bincang-bincang dengan Pak Carik, Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban. Terima kasih atas perhatian dan semoga kedepannya lagi kita bisa menjadi warga masyarakat lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.